Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Ke contoh soal yang ada, silahkan diperhatikan dan dipahami baik-baik. Di sini ada dua buah gaya, ya. Dua buah gaya yang disimbolkan dengan F1 dengan F2. Nah, itu masing-masing gayanya sama, yaitu sebesar 10 Newton. Mengapit sudut sebesar 60 derajat. Seperti pada gambar di sini. Hitunglah yang pertama itu resultan kedua gaya tersebut. Kemudian yang kedua adalah arah gaya resultan dari gaya F1. Nah, penyelesaian awal ketika kalian menemukan tipe persoalan seperti ini, yang ditanyakan resultan. Nah, jelas. Ini penyelesaiannya ya. Disesuaikan simbolnya, disamakan dengan persamaan yang sebelumnya. Kalau misalkan kalian mau menggunakan metode yang tadi saya sampaikan, penjumlahan vektor, ini menggunakan metode jajar genjang ya, jajar genjang di sini. Itu hanya sebagai pengantar aja supaya lebih mudah dipahaminya. Nah, resultannya dimasukkan nilai F1 dikuadratkan ditambah F2 juga dikuadratkan ditambah 2 dikali F1 dikali F2 cos theta. Nah, ini penyelesaian awalnya. Silahkan dipahami baik-baik. Kemudian tinggal dimasukkan angkanya. F1 sebesar 10 kuadrat ya kan. F2 juga 10 kuadrat karena nilainya sama, ditambah 2 itu dari rumusnya, dikali 10 kali 10 cos 60. Nah, nanti ketika kalian analisis secara mandiri dihitung ada hasilnya. Ini saya langsung hasilnya ya, akar dari 300 cukup sampai sini. Kalau memang tidak bisa diakar, jadi yang diminta adalah arah gaya resultan dari gaya F1, maka yang kita lampirkan F2-nya, kebalikannya. Kalau di sini F2 berarti di sini F1. Nah, rumusnya sama seperti ini. Nanti tinggal dikalikan sila. Ini rumus dari mana, Pak? Dari materi yang sebelumnya, ya. Di slide sebelumnya silahkan dilihat kembali. Oke, nah ini persamaannya karena sudah dikalikan sila. Nanti silahkan dicari nilai tetanya itu atau arahnya berapa derajat. Oke. Oke, ini dia contoh soal yang kedua. Ini analisis ya, analisis vektor. Ini soal untuk didiskusikan secara bersama-sama. Silakan. Mulai virtual tentunya. Di sini ada sumbu X sumbu Y yang terjadi ada dua buah gaya ya. Dua buah gaya, F1 dengan gaya 4 Newton, F2-nya 6 Newton. Masing-masing memiliki sudut yang berbeda. Yang F1 itu sebesar 30 derajat, 37 derajat, F2 53 derajat. Nah, di sini juga ada F3-nya sebesar 10 Newton. Yang ditanya adalah hitung resultan ketiga vektor tersebut dan tentukan arah vektor resultan terhadap sumbu X. Jadi masing-masing kita jumlahkan dengan rumus yang sama tadi. Nah, ini dia cara penyelesaiannya. Oke, ini sama seperti soal. Oke, perlu kalian ketahui bahwa sin 37 itu 0,6. Nah, ini 4 cos 37 ini untuk sumbu X, jadi nilainya cos. Kalau ke sumbu Y berarti sin 4 sin 37, F sin 37 theta. Untuk F2 nya sama, ditarik ke sumbu X maka 6 cos 53. Kemudian ke sini ada 6 sin 53 harus sumbu X, sumbu Y. Kalau sumbu X itu gunakan cos, sumbu Y itu gunakan sin. Oke, ini dia kesimpulannya bahwa F1 itu F cos theta atau 4 cos 37 derajat, hasilnya 3,2. F sin theta, F nya itu 4 sin 37 hasilnya 2,4. Untuk yang gaya yang kedua, F cos theta ya terhadap sumbu X sebesar min 3,6. Kenapa min? Karena di sini kuadrannya berbeda dengan ini. Ini kuadran 3, kuadran 4. Kemudian yang FY nya F sin theta nya 6 sin 53 hasilnya 4,8. Nah, untuk F3 nya kenapa 0? Karena di sini 90 derajat jadi makanya 0. Nah, untuk nilai FY nya sebesar min 10. Kenapa? Karena ini di kuadran negatif ya. Makanya F nya bernilai negatif. Oke, itu ya. Jadi itu dijumlahkan ketemu nilai Fx nya sebesar min 0,4
FY-nya sebesar min 2,8. Itu untuk resultannya. Nah, ini resultannya. Kita gabungkan antara fx dengan fy, dikuadratkan masing-masing. Min 0,4 dikuadratkan ditambah min 2,8 dikuadratkan. Masing-masing dikuadratkan terlebih dahulu. Nanti ketemunya 2,83. Itu untuk resultan. Untuk arahnya, tangan theta dibagi antara sigma fy dibagi sigma fx. Hasil ini ya, min 2,8 dibagi min 0,4. Nah, hasilnya 7 derajat. Atau tetanya itu sebesar 81,86. Tangannya ya, ini harus menggunakan kalkulator. Oke, itu untuk penyelesaian soal analisis vektor yang kedua. Oke, terima kasih.